Dia peduli. Organ penting dari kasih adalah peduli. Jadi kalau kasih itu punya jantung, maka jantungnya kasih itu pasti peduli. Satu kali, waktu saya ujian nasional SMP mau ke SMA. Entah karena cuaca atau karena grogi. Hari itu saya ingat ujian hari pertama. Saya batuk. Pokoknya luar biasa batuknya. Ada seorang guru pengawas. Ketika dia melihat saya batuk, dia menawarkan permen Strepsil. Saudara tahu permen itu ya? Tagline iklannya melegakan tenggorokan. Kalau ujian nasional, guru pengawasnya itu dari sekolah luar. Jadi saya nggak kenal. Hari itu, guru pengawas itu bisa saja memilih untuk mengabaikan saya. Tapi dia memilih untuk peduli. Peristiwa hari itu menyentuh hati saya. Ketika dipedulikan, saya sangat merasa dikasihi. Yesus berfirman, Matius 7 ayat 9 dan 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Satu kali orang kusta datang menghampiri Yesus. Orang kusta itu berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Apa jawab Yesus? Ya, aku mau. Maka orang kusta itu pun tahir. Tahir ini bukan cuma sekedar sembuh secara jasmani, tetapi juga sembuh secara rohani. Kita tahu dari perjanjian lama bahwa orang yang kusta tidak bisa datang menghadap di bait Allah. Dalam cerita di kisah kitab-kitab Injil, kita bisa menemukan Yesus peduli sama orang kusta. Yesus peduli sama orang lumpuh. Yesus peduli sama orang buta. Yesus peduli sama perempuan yang berzina. Yesus peduli sama anak-anak. Yesus peduli sama saya. Yesus peduli sama saudara. Kembali saya baca Matius 7 ayat 9 dan 10 perkataan Yesus. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dari peduli lahir pengertian. Yesus ngerti kita butuh roti, bukan batu. Yesus ngerti kita butuh ikan, bukan ular. Kenapa dia bisa mengerti? Karena dia peduli. Tidak ada satupun kebutuhan kita yang dia tidak mengerti. 5.000 orang mengikuti dia. Tapi hari sudah malam. Murid-murid bilang sama Yesus, Guru, suruh mereka aja pulang. Tapi apa jawab Yesus? Jangan. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengerti, Yesus peduli apa yang menjadi kebutuhan orang-orang tersebut. Sekali lagi saya mau tegaskan, tidak ada satupun kebutuhan kita yang dia tidak mengerti. Kenapa dia mengerti? Karena Yesus peduli. Dia peduli sama saya, dia peduli sama saudara. Yesus yang penuh kepedulian itu adalah Yesusnya saya. Yesusnya saudara. Dia mengerti, dia peduli apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemarin, hari ini, bahkan besok. Jadi kalau hari ini saudara berpikir, kalau saudara adalah orang yang suka berpikir dan merasa bahwa gak ada yang peduli sama saudara. Maaf, saya mau minta maaf. Saudara keliru. Kenapa? Karena Yesus peduli sama saudara. Ya, Yesus peduli. Bahkan dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita lebih dari kita sendiri mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita sebagai manusia sangat kompleks. Meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, kebutuhan rohani. Tetapi Yesus mengerti. Kenapa dia bisa mengerti kebutuhan kita? Karena dia peduli. Ada begitu banyak bukti bahwa Yesus lebih mengerti kebutuhan kita dari diri kita sendiri. Ada satu kisah. Saudara ingat perempuan Samaria yang menimba air di sumur Yakub. Dia bertemu Yesus. Posisinya waktu itu dia punya 5 orang suami.
Yang perempuan itu tahu pada siang itu dia butuh air. Itu sebabnya dia menimba air. Tapi Yesus kenal kebutuhan perempuan itu jauh lebih dalam dari diri perempuan Samaria itu. Yesus berkata, yang kamu butuhkan bukan air, tetapi air hidup, yaitu Mesias, Sang Juru Selamat. Dalam banyak kisah Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus bukan hanya menyembuhkan sakitnya, tapi Yesus juga berkata, dosamu diampuni. Lebih dari kesembuhan jasmani yang dibutuhkan. Yesus memberikan jawaban kebutuhan yang lebih dalam, yaitu kesembuhan rohani. Ada banyak kisah. Yesus mengatakan ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia kemudian berkata, dosamu diampuni. Hari ini saya mau bilang sama saudara, Yesus peduli. Itu sebabnya dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita lebih dari diri kita sendiri mengerti kebutuhan kita. Datanglah pada Yesus. Berikut ini ada sebuah pujian yang mengatakan Allah peduli, Allah mengerti. Terima pesan lagu ini di hati saudara. Selamat diberkati, selamat dikuatkan. Saya Victor Untuene, Tuhan Yesus sayang saudara.
sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Kau Allah yang peduli. Kau Allah yang mengerti segala persoalan yang terjadi. Yesus, oh, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang peduli. Semua yang terjadi, Yesus, Kau Bapa yang mengerti. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Kau Bapa yang peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi